atau harian, kemudian perawatan berkala. Jadi yang perawatan rutin kok harus wak tanamkan di kepala awak itu yang harus wak ingat untuk di sel atau solar itu yang awak harus ingat kata-kata si amoy Pak namanya itu. Jadi si amoy kok yang harus wak perhatian yang pertama air, minyak, oli dan instruksinya. Jadi itu awak kamu operasikan mesin itu air awak harus cek dulu keadaan air. Air apakah sedia atau tidak. Kalau kurang itu wajib ditambah. Kalau dalam bakar ajo air kolah bisa dalam 2 jam bakar ajo berarti ada kebocoran di radiator. Apapun kalau terjadi kebocoran, waktu penambahan air sebaiknya mesin dalam keadaan itu. Jadi mesin langit 2 jam bakar ajo, biasa sekali menambah air dalam mesin keadaan mati mereka Pak. Jadi menambah air usahawan mesinku sedang hidup. Baku harus sedang hidup. Baku harus sedang hidup. Jadi sirkulasi air itu sedang berjalan. Kalau nyolah mati mesinnya, berarti air itu diam dan angin itu akan mencari titik yang tertinggi. Jadi waktu membuka air itu akan menembak kawak. Tembak bungku Pak. Tembak bungku. Jadi untuk menambah apabila radiator awak bocor atau habis itu menambahnya dalam keadaan mesin ini. Jadi waktu membukanya pertama baru kedua. Ada 2 apa Pak ya. Jadi pertama dia lu agak sekian detik lah keluar awalnya baru buka habis untuk menambah kurang air kalau radiatornya mulai bocor. Tapi kalau nggak bocor biasanya sekali sehari itu harus dicek. Itu untuk air. Kemudian minyak itu harus dicek juga karena solarku kalau kekarian minyak itu bisa berangin atau susah itu ya Pak. Kalau untuk solar, jadi ketersediaan solar harus terisi di tangki. Kemudian oli. Nah jadi setiap pagi atau akan beroperasi kita harus cek risiko Pak, ada bilah ukur namanya Pak. Risiko ada nampak ada ragi-ragi nampak Pak. Jadi ada ragi-ragi kok risiko ada batas maksimal. Paling atas batas maksimal, paling bawah batas minimal. Kalau di tengah-tengah, kalau alun sampai 1 jam itu wajib ditambah. Tapi kalau enggak kurang, berarti oli aman. Ini dilakukan pengecekan di waktu dingin Pak. Waktu dingin. Jadi kalau lah hidup saja 2 jam, Pak cek kurang mah. Karena oli itu lah jalan ke yang lain. Jadi memang ceknya waktu dingin. Ini berlaku untuk motor solar. Kemudian untuk penambahannya dilakukan di siko Pak ya. Air, minyak, oli. Kemudian setelah kita hidupkan, kita harus mengecek sinyal oli namanya Pak di siko. Sinyal oli di siko menandakan ada merah, ada biru. Kalau mati atau oli tidak jalan menunjukkan tandanya merah. Lah hidup mesin sekitar 1 menit 2 menit, tidak jauh biru-biru berarti oli tak naik. Bisa jadi kurang atau tersumbat atau laba karat. Jadi harus dilakukan pemeriksaan atau penggantian dan pembersihan saringan oli. Saringan oli ini dilakukan pembersihannya sewaktu kita mengganti oli. Jadi 100 jam kerja dibuka pembuangan oli, buka di situ ada saringan berupa kawat. Jadi pas mengganti oli di pembersihan saringan oli di bawah pembuangan oli. Pemasukannya dengan kapasitas 2,8 dari Pak 2,8. Jadi oli ini harus sesuai atau pas dengan takaran Pak, dengan posisi mesin datar. Jadi harus pas, itu agak berlebih untuk Pak ya. Atau miriam. Jadi posisinya harus datar. Kalau kurang, penyebabnya mesin capek, panas dan pelumasan kurang maksimal. Kalau berlebih, tenaganya kurang Pak. Iya nak aja. Tenaga kurang,
Kalau di mesin diesel itu akan mengeluarkan asap hitam, Pak. Jadi tambah digas, asap hitam akan mengubuang. Jadi asap hitam di sini kelebihan beban disebabkan juga dengan implemen. Kalau implemennya terlalu dalam makannya atau terlalu bareknya makan. Nanti kalau lah mau membuang asap hitam lama kelamaan, jadi rotari harus dikurangi atau dinaikkan katanya. Kurangi beban. Itu untuk pemeliharaan harian. Kemudian masuk ke pemeliharaan saringan udara untuk Yanmar YZC. Itu menggunakan tipe basah, Pak. Saringan udara atau saringan awan. Nah, ini tipe basah. Jadi masuk tipe basah di sini dia menggunakan oli di sini, Pak. Oli fungsinya apabila kita mengolah tanah yang enggak kering, itu akan debu akan nempel di sini. Jadi fungsinya untuk menahan debu jangan sampai masuk ke ruang bakar. Kalau lah masuk ke ruang bakar, kabui-kabui, Pak, itu reng akan capek lapang, Pak. Reng piston akan capek lapang. Kalau lah lapang lamuan loss kompresi. Nah, jadi pembersihannya cukup dibersihkan atau direndam dengan solar. Direndam dengan solar, dipukul kayak gini atau ditiup dengan kompresor. Diambuih. Kalau untuk tipe kering itu biasanya digunakan untuk mesin-mesin besar, Pak. Contohnya yang tipe yang PK 30 ke atas. Untuk mesin heller dan lain-lain. Tapi kalau untuk mesin 15 PK ke bawah itu menggunakan tipe basah. Jadi olinya ada batasnya, Pak, jangan sampai berlebih. Jadi kalau berlebih masuk ke dalam. Nah, jadi sesuai dengan garis atau sebanyak 100 cc. Itu untuk mesinnya. Saringan hawa. Kemudian perlu juga pengecekan yang lain, yaitu ketegangan vibel kipas pendingin, Pak. Karena letaknya tasuru atau agak ke dalam, ini sering lupa, Pak. Karena kondisinya sudah retak-retak atau gimana, kadang lupa. Jadi harus dicek ketegangannya di sini, Pak. Kita tekan. Jadi lendutannya 1 sampai 1,5 cm. Jadi kalau terlalu kencang, kalau ditekan gini, Pak, ini akan cepat menyebabkan pada bearing atau kelahar blower atau kipas cepat rusak. Kalau terlalu tegang. Kalau terlalu kendor, tidak maksimalnya pendinginan pada radiator slipnya, Pak. Jadi kandu Anda boleh, raga pun Anda boleh. Jadi secara elok sesuai standar, yaitu dengan lendutan 1 sampai 1,5 cm. Untuk penyetelannya di sini, Pak, kita kendorkan baut 12, baru diatur sini, memutar baut 10. Ya. Sama juga dengan perlakuan gini, Pak, untuk vibel puli. Jadi perlakuannya sama untuk vibel. Kemudian untuk minyak, untuk saringan minyak ini dilakukan pembersihan setiap 100 jam kerja juga boleh. Kalau bisa penggantiannya setiap 300 jam kerja, Pak. Jadi dikunci minyak, kunci, dibuka baut pengunci, baru dibersihkan saringan minyak. Harganya kisaran 15 sampai 20 ribu, Pak. Kalau ini tidak diganti setiap 300 jam kerja, ini akan berefek ke pompa minyak. Jadi kalau ini sudah bocor atau tidak diganti, kadang dibuang saja saringannya. Jadi minyak Eko langsung ke pompa minyak. Kalau pompa minyak terus memompakan minyak kotor, itu akan mengakibatkan kehausan pada pelunyer pompa. Pelunyer pompa kalau untuk Yanmar TF 105 itu harganya kisaran 800 ribu. Sebesar ini pelunyer pompa harga kisaran sampai 800 ribu. Lebih baik sering atau teratur mengganti saringan minyak daripada pompa minyak membeli yang lebih mahal, Pak, ya. Lebih baik sering mengganti atau memperhatikan kebersihan minyak yang akan dipompakan oleh pompa minyak. Itu untuk bagian mesin. Kemudian untuk penyimpanan, kalau penyimpanannya lebih dari 2 bulan
Kalau bisa penyimpanan diposisikan kepala atau piston di posisi top, Pak. Nah, Apa tanda Pak? di sini ada tanda top atau di flywheel ada tanda T, Pak ya. Oh, Ada tanda T, ada garis T di sini, Pak. Pak. Ya, T, ini T, ini garisnya. Jadi pastikan untuk penyimpanan lebih dari 2 bulan posisi piston di atas. Mencocokkan tanda panah di sini, Pak. Oh. Ini ada tanda panah. Oh. Jadi tanda panah dengan posisi top. Jadi piston berada di atas. Untuk mesin yang tipe lama kadang ditutup radiator. Jadi kalau untuk yang tipe ini berada di sini, Pak ya. Kenapa harus diposisikan posisi top untuk penyimpanan? Jadi kalau waktu penyimpanan mesin sedang panas, piston berada di bawah, klep dalam keadaan terbuka, itu akan masuk udara panas di dalam, Pak. Lama kelamaan akan ada terjadi embun, Pak, di dalam piston atau boring atau bloknya, Pak. Kalau sudah ada embun di dalam, lebih dari 2 bulan itu akan terjadi karat. Nah, terjadi karat atau korosi. Nah, disitulah sering sekali habis rengnya atau boringnya rusak. Lama-kelamaan kompresi mulai kurang. Kalau sudah mulai kurang kompresi, tenaga, nah, oli dimakan, tenaga pun berkurang. Jadi untuk penyimpanan lebih lama atau 2 bulan ke atas, posisikan piston di atas. Jadi piston di atas itu, piston di atas, klep kedua-duanya tertutup, Pak. Ini ada tanda garis-garis, Pak. Ada merek T, Pak ya. Disamakan dengan tanda panah di sini. Tanda panah di atas. Ya. Lebih 2 bulan Pak. 2 minggu lah. Kalau 2 minggu itu biasa. Jadi kalau lah lebih dari 2 bulan, sekarang telah makan, Pak. Dimakannya boring. Kemudian untuk penggantian olinya, untuk mesin baru atau belum pernah dipakai atau baru datang di kelompok, itu penggantiannya 50 jam kerja harus dikuras. Ganti dengan oli baru dengan merek Pertamina, yaitu dengan jenis Meditran, Pak ya. Meditran. Untuk 50 jam pertama untuk mesin baru. Untuk seterusnya baru 100 jam, 100 jam, 100 jam. Jam kerja, Pak. Jadi itu fungsinya tadi ada buku operator. Jadi buku operator itu kalau apabila mesinnya ada beberapa jenis di kelompok, kalau bisa difotokopi. Jadi masing-masing jenis alat satu buku operatornya. Jadi buku operator ini untuk mencatat berapa lama alat bekerja, berapa jam penggantiannya harus tepat waktu. Penggantian olinya. Jadi ada perlu yang mengecek, baku harus diganti, Pak, kan bisa ditambah. Nah, Pak, kadang olinya masih rancak, Pak. Di mana tak rancak? Kadang masih kecak. Wah, masih rancak lengket. Jadi lengket itu tidak menjamin, Pak, karena zat untuk pelumasan sudah habis, Pak. Jadi oli itu ada masa jangka pakainya. Kalau tipe Dioto 10.000 atau sekian ribu kilometer ganti oli. Kalau tadi masih majak atau traktor itu tidak ada speedometernya. Jadi berandalkan ke jam kerja. Kemudian untuk oli Gardan, pemasukannya di sini, Pak. Olinya SI 90 untuk 5 tahun pemakaian pertama. Selanjutnya 120 untuk 10 tahun pemakaian dan 140 untuk pemakaian 15 tahun ke atas. Itu olinya bertingkat-tingkat, Pak ya. Jangan langsung dikasih oli 150. Baku harus 150 boleh tahan gitu. Jadi akan berefek ke mesin, Pak. Barik ya, Pak. 90, 120 sampai ke 140. Nah, kalau tidak ada literan atau takaran, Bapak bisa menggunakan di sini, Pak. Dikuras di bawah untuk pembuangan oli, setelah dikuras tutup. Jadi untuk pengisian dibuka di sini. Kemudian kita buka baut
12 ini Pak. Buka baut 12 dengan posisi datar Pak ya. Buka, waktu pengisian kalau sudah netes di sini, berarti oli sudah Penuh. pas. Jangan sampai olinya sampai kali ya Pak, sampai kerakuannya. Sampai berlebih. Nah, jadi kalau sampai oli maksimal sampai sini, nah kadang dicek ini tidak ada bilahnya Pak ya. Ini tidak ada bilahnya. Nah ini gini saja Pak. Jadi masih banyak di kaca, masih jauh ah. Nah jadi ini fungsinya untuk pemasuk dan penutup saja Pak. Jadi oli ini tidak boleh sampai di sini. Kalau sampai di sini tidak ada ruang pernapasannya Pak. Kalau tidak ada ruang pernapasan di gearbox, itu akan merembes ke seal puli dan seal as roda akan cepat bocor. Nah, nggak ada ruang bergerak, oli akan merembes ke seal as roda dan seal as puli. Ada kemungkinan juga di perpak tengah ini akan merembes Pak, karena putaran tadi menghasilkan tekanan udara. Karena olinya terlalu banyak, itu akan merembes ke yang lain. Jadi takarannya sampai baut 12. Waktu ngisi kita buka baut 12. Kalau sudah netes, berarti sudah pas atau penuh. Jadi ini oli terlumas sampai ke atas, ditransfer melalui rantai, lanjutkan ke sini untuk yang kecil. Kalau untuk yang rotari, itu dia full gear Pak, gigi semuanya. Itu untuk oli gearbox. Kemudian di sini ada sambungan rantai namanya Pak. Rantai ini menghubungkan dari gearbox transmisi ke Rotari. gearbox rotari. Jadi rantai ini harus dilumasi dengan gomok, bukan dengan oli Pak ya. Dengan gomok atau grease. Kemudian untuk oli rotari itu maksimalnya 1 liter. 1 liter. Nak campur gomor Pak. Tak bercampur gomok Pak. Bisa. Oli saja. Jadi kalau bercampur gomok, apalagi mesinnya baru Pak, barik ya Pak. Kecuali yang traktor yang full rantai Pak. Seperti kura-kura atau mesin bidu atau mesin hidrotiller yang full rantai, nggak apa-apa dikasih gomok. Itu untuk rotari. Kemudian untuk pengaturannya di sini untuk mengatur tinggi rendahnya makan pisau. Dan di sini untuk percepatan 1, 2 dan 3. Jadi untuk gigi 3 Pak hanya boleh digunakan memakai gandengan di jalan raya. Contohnya ada gerobak Pak ya. Untuk mengangkut bahan atau yang lain itu boleh digunakan gigi 3. Di sini juga disebutkan gigi 3 untuk trailer. Trailer di sini atau gerobak atau gandengan. Jadi fungsinya untuk di jalan raya. Jadi untuk di lokasi lahan itu boleh digunakan 1 dan 2 saja. Jangan gunakan sampai gigi 3. Jadi kalau sampai gigi 3 dimasuk Pak, lari surang masih Pak. Nah, lari surang masih tak aja ada Pak. Nah, untuk di sini ada speed rotari. Untuk pengolahan lahan itu harus kita jeli, sebagai operator harus jeli dulu Pak. Jadi lahan ini keras, ini lunak, ini sudah agak gembur. Ini tergantung dari kecepatan kita memakai rotari Pak. Kalau tak lahannya keras, harus menggunakan gigi low dengan posisi rantai juga dengan posisi low Pak. Jadi posisi ini dibalik Pak ya. Kalau sekarang posisi rantai dengan posisi cepat namanya Pak. Jadi kalau pengen untuk lahan keras atau lahan awal pengolahan, itu posisi ini yang lambat harus di atas ini Pak. Nah dibalikan. Jadi gearnya berbeda, sama kayak gigi tarik Pak ya. Iya. Jadi kalau untuk pengen yang lahannya keras harus menggunakan yang lambat. Ini juga yang di low atau lambat. Tetapi kalau sudah agak gembur baru dibolehkan yang posisi cepat untuk gigi low. Nah di sini sudah dibuka Pak, ini sini ada pengaman.
Ini pengamannya fungsinya apabila kita menghidupkan rotari H atau low, itu tidak boleh menggunakan mundur. Itu aturan pabrik. Tapi kini sudah dibuka, mungkin dipakai untuk membuat geludan atau gimana. Tapi untuk keselamatan itu sangat berbahaya, Pak. Nah, jadi kita nggak sarankan, itu tergantung dari skill operator lagi tuh. Jadi kami tidak menyarankan karena akan bersiko untuk kecelakaan si operator. Jadi dari pabrik sudah dikasih plat pengaman namanya di sini, Pak. Jadi waktu gigi masuk, gigi rotari masuk, bisa dimasukkan gigi mundur. Jadi sebaiknya maju makannya hanya ke depan. Nah, untuk persiapan berikutnya yang harus kita cek tadi, air, minyak, oli sudah, dan saringan udara, fibel kipas harus dicek. Kemudian kekencangan baut-baut, Pak. Yang terutama sekali untuk mesin baru, kadang baut-baut sasis ini dari pabrik harus dicek kembali. Karena dari pabrik kadang dari sekian ratus unit, kadang yang merakitnya 3 orang. Nah, jadi harus dicek kembali baut dari sasis. Kemudian untuk pengecekan sebelum operasi, baut pisau-pisau, Pak. Ini yang sering lepas. Kalau sudah goyah, lepas. Nah, ini yang sering hilang atau bisa mencelakakan si operator. Ini harus dicek dulu, Pak, ya. Kekencang dari baut dari pisau-pisau rotari. Ya. Jadi kalau untuk lahan kering mungkin menggunakan yang roda karet. Kalau untuk lahan basah menggunakan roda besi. Nah, untuk tambahan yang berikutnya, kalau ada kendala, contohnya di air radiator, Pak, ini sering masalah, Pak, ya. Waktu penggantian air radiator, kadang penambahan airnya air kotor. Kalau posisi kita jauh dari lokasi pengambilan air bersih, boleh dilakukan penambahan dengan air yang nggak kotor, tapi syaratnya harus dikuras habis selesai bekerja, Pak. Jadi sampai di rumah dikuras baut 19 ini, dibuka habis, harus dikuras, diisikan dengan selang. Kalau tidak dikuras langsung, Pak, akan menumpuk kotoran di dalam dan menyumbat sirkulasi air. Kemudian di sini kadang air masih cukup, tapi mesin sering panas. Karena penyebabnya pertama, kipas blower tidak bekerja maksimal. Contohnya fibelnya kendor, sudah kita paskan, tetapi masih panas, Pak. Jadi penyebabnya karena ada sumbatan di jaring-jaring radiator. Kalau sudah kotor atau kisi-kisi radiator ini kotor, udara yang dihirup sudah tidak jalan. Jadi pendinginan kurang maksimal. Jadi airnya masih ada, tapi kok mesin cepat panas. Kalau biasanya kalau mesin cepat panas, air masih ada, oli yang dimakannya, Pak. Oli yang dimakannya. Kenapa dimakannya oli? Jadi oli ini kalau terlalu panas, oli ini akan nguap, Pak. Nguap ke saluran pernapasan. Jadi kalau oli yang terlalu panas akan menguap, makan oli tidak, rembes tidak, tetapi olinya kurang. Karena disebabkan oleh panas yang terlalu tinggi atau berlebihan. Jadi harus dicek kebersihan dari kisi-kisi radiator. Ada yang belum pernah main di mesin apa? Untuk diesel? Kalau pernah? Jadi di sini ada trik aman untuk menghidupkan mesin diesel, Pak. Nah, jadi posisinya nah ini, Pak. Jadi nggak harus lo jauh-jauh main kol, Pak, ya. Karena udah takut kan jauh. Ya, jauh tagak Jadi ya, Pak. sebenarnya harus pade di sini, Pak. Posisi kudu harus pade. Jadi waktu ngengkol kok, Pak. Waktu ngengkol. Jadi kadang yang ngombe acok
rawan kecelakaan waktu melapehan, Pak. Iya. Jadi waktu melapehan kok nggak perlu ditarik besikor, Pak. Jadi waktu ditarik, sekarang pas kita Iya. karena ya Kan engkol ya. Nah, jadi waktu melapehan kok nggak perlu ditarik, ya, Pak. Cukup ditahan di posisi atas gini, Pak. Baru ditarik keluar. Jadi fungsinya ini untuk mendorong keluar. Nah, jadi waktu ngengkol setelah putaran maksimal kita tahan di atas. Nah, kita tahan di atas, dia akan dorong sendiri keluar. Yang lo pernah juga buat apa? Nah, ini Pak ya. Iya. Nah, ini bunyi dari semprotan dari nozzle, Pak. Kalau tempat lain namanya panci sapi, Pak. Oke. Jadi kalau tidak ada bunyi, sudah digas ke posisi run atau jalan, waktu kita engkol nggak ada bunyi, berarti ada kendala di nozzle. Maksimal ditahan, dia akan dorong keluar. Jadi posisi tidak harus ada ke mana, tidak harus ambil ke mana. Posisikan badan sesuai dengan kenyamanan awak, Pak, engkol. Kekuatan. Nah, itu. Jadi tidak harus kita quick waktu engkol. Jadi Untuk di selain sama. sama, Pak. Kalau yang ada risiko yang kayak T atau tambah, jadi yang miringnya ke ada di mesin. Nah kan mau itu. Iya. Nah ya. Jadi tidak harus ditarik keluar. Kan dek takut adalah kencang putaran buat tarik. Justru ditarik itu akan susah mengontrol putaran, Pak. Itu yang acok menamai dokter gigi, Pak. Iya. Tergeraman. Lebih gigi sukses. Gigi sukses. Kalau gigi rotai salah satu saja kan. Kalau gigi awak tuh mahal sukses. Belum cukup, Pak? Sudah jebol kol Pak. Nah, kemudian untuk penyetelan lainnya, kemudian untuk penyetelan kopling, Pak, kalau koplingnya kurang makan, sebenarnya harus digantung, Pak. Iya. Pemenjalasi. Ya. Apa kadang kalau ini? Nah, Koplingnya. Iya. nah, waktu kita nekan kopling ini, Pak, tekan, diputar roda, Pak. Awalnya nyetelnya kita panjangkan dulu, Pak. Ini buka sepi ini, Pak. Ini posisi panjang dulu, sampainya berdari dulu. Truk 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 truk. Baru kita pendekkan dengan memutar baut ini, Pak. Wah, lalu yang kiat kue datang kan. Nah, jadi ini posisi panjang, ini posisi pendek. Jadi kita posisikan panjang dulu, panjang, tekan sampai berdari ya, Pak. Ini Pak, bunyi Pak ya. Berarti koplingnya kurang menggigi. Nah, setelah itu baru kita setel pendek sampai hilang bunyi.
Ini berarti lah Pas. pisah gigi belok ya Pak. Jadi untuk sistem belok di rem traktor itu mengenakan pertemuan dua gigi Pak. Jadi waktu nekan itu nak boleh digantung-gantung Pak ya. Ditekan habis, tapi habis. Jadi kalau ditekan lapeng ya, kalau dilapeng risikonya bertemu. Tapi posisi dari tadi gantung Pak. Kalau dia gantung akan mengikis di gigi kopling Pak. Nah, itu untuk penyetelan untuk semua jenis traktor yang menggunakan kopling belok, kecuali untuk kultivator dia tidak menggunakan kopling belok Pak ya. Itu menggunakan dorongan dari operator. Tenaga manusia Pak ya. Ya. Sama juga dengan kopling ini Pak. Jadi untuk mengatur kopling ini, jadi di sini ada juga setelan baut 10 Pak. Dilonggarkan baut 10, baru kita putar untuk memperpendek atau memperpanjang dari setelan kopling jalan. Kita Pak ya. Itu salah siko lu di setel kopling belok nak bang. Salah siko lah tadi tak. Nah di sini posisi on. Nah untuk penyimpanan kalau selesai operasi Pak atau selesai bekerja, gigi netral, gigi rotari netral, dan untuk kopling ini harus di posisi on Pak. Untuk penyimpanan harus di posisi on, jangan posisi off atau break. Jadi untuk penyimpanan harus posisi on. Kenapa harus on? Karena pegas di kopling sudah lepas. Kalau di posisi off berarti kopling pers sedang bekerja. Jadi lama kelamaan kalau disimpan pernya kan susah baliknya, terlama ya. Jadi itu untuk penyimpanan. Nah, nanti baru kita masuk ke sesi tanya jawab Pak. Pak ada yang ditanya dijawab langsung di alay. Penggalian 3 oli kah? Ya Pak. Gardan kok kan dari awal itu berapa lama tadi ya? Mau beli Kan- Kalau untuk mesin baru Pak, Iya. bisa mesin baru ke tangan Iya. atau baru datang kelompok tuh penggantian oli mesin 50 jam. Kalau hendak oli gardan. Untuk 100 jam. Kalau untuk oli gardan itu 600 jam kerja. Biarpun gardan biarpun rotari 600 jam harus dikuras, ganti Pak ya, bukan ditambah, harus diganti. Kalau ada kebocoran, bisa bocor di seal as roda, itu dicek. Kalau kurang ditambah, itu tidak mengurangi masa penggantian. Misalnya 200 jam atau 300 jam lah kurang, itu ditambah. Tapi lah kita info 600 jam itu harus dikuras habis. Fungsinya untuk membuang serbuk besi yang dihasilkan oleh gigi di dalam. Itu Pak. Ada yang lain Pak? Sebelum Mbak coba ke lahan, maksimal dalam rotari berapa senti bang? sebenarnya lebih dari 20 sih. Sana ini lebih 20. Ya, jadi dalam itu tergantung kondisi lahan yang pertama. Kalau lahannya bare, kalau dimakan dalam langsung akan bare ke mesin. Jadi makannya itu sebenarnya tergantung di kondisi lahan. Kalau lahan gambur meleko agak 20 cm makannya bisa. Asal mesin tidak mengeluarkan asap hitam taruh. Jadi sebenarnya solar memang identik dengan asap hitam. Tapi normalnya seharusnya asapnya kau langsung menyatu dengan udara, jadi bening. Bening Pak.
Apa? Atau enggak kelihatan? Kalau nyala hitam berarti ada beban yang terlalu Berat. berlebihan. Kalau asoknya putih ke biru-biruan berarti lah makan oli. Kalau asoknya hitam terlalu beban. Kalau asoknya putih ke biru-biruan berarti lah makan oli. Jadi kalau pernah dibongkar-bongkar mengeluarkan asok putih tapi pada dia kemato berarti setelan dari pompa minyak atau timing pengembunaannya tidak sampai. Berarti tidak pas asoknya putih pada dia kemato berarti kelebihan minyak. Jadi ada 3 macam, hitam, putih kebiru-biruan dan putih. Itu asok yang ada di motor diesel atau motor solar. Aku tanya oleh Pak. Ya Pak nak. Minyak apa mas? Hah? Ini contoh kelebihannya kan pada motor dasar. Ya. Jadi yang harus di setel. Nah, jadi kalau kelebihan minyak, Pak, setelah penggantian dari pelunyar pompa minyak, kalau Siko kan ada namanya mereknya Siko aja tadi ada F dan T, Pak ya. F dan T. Kalau tipe T berarti posisi top. Nah, jadi kalau Siko namanya F. F tuh kalau tipenya fire, F fire atau pengapiannya. Jadi posisinya terlambek dari pengapian. Seharusnya hanya pengen minyak waktu itu. Awak lagi minyak ada Pak? Awak butuh nasi dan lagi nasi. Lapar Pak. Jadi semuanya masih Pak. Kalau terlambek minyak, berarti banyak sisa-sisa minyak yang tak terbakar. Jadi harus diposisikan manceknya, dibuka baik nozzle, diputar ikut sampai minyak keluar di ujung selang tegangan tinggi. Posisinya lah posisi di F, berarti pas. Tapi nyata lambe bergeser dari garis singko. Di sini ada merek 20 derajat Pak ya. Iya. Nah 20 derajat. Untutnya beda-beda Pak. Kalau TF 85 18 derajat. Waktu di 20 derajat minyak keluar dari nozzle. Kalau di Yanmar 8,5 di 18 derajat baru keluar minyak. Tapi kalau waktu ideal posisinya lah di siko minyak baru keluar berarti minyak terlambat. Karena macam banyak garis Pak ya. Iya. 20 derajat. Nah, ada banyak garis sampai ke T. Kalau ada di sikonya minyak baru keluar berarti minyak kata terlambat keluar. Jadi perlu penyetelan di bagian pompa minyak. Jadi kalau terlambatnya lagi minyak kok ndak dua layar terbakar, ada sisa dari minyak tadi yang akan dikeluarkan dari knalpot. Nah, jadi memutih ya Pak, pas memutih itu padih matu. Karena minyak nak terbakar kasadonya. Atau nak terbakar sempurna Pak. Kalau di dapurnya Pak, Ya Pak. bekasnya normal, andel giginya normal mereka. Dia mesinnya jalan serang, bergerak serang saja. Mas gigi di Iya. Netral. netral. Di netral. Pas di netral. Di handle Andel, iya di netral. netral. Iya. Di dia mesinnya jalan serangnya. Jalan seorang di masih Pak. Iya. Berarti di kopling siko lah mulai ada masalah di pernya Pak atau lah mulai tidak berfungsi. Itu pertama kali di kopling Pak ya. Karena ini kopling lah di Iya, normal. tadi Netral. matian, jadi off kan. Setelah di off kan berarti kurang meranggang ya Pak, masih malake. Nah, jadi masih ko malake. Iko di posisi netralnya masih jalan, berarti ada kendala di bagian gearbox ya Pak. Jadi biasanya itu di bagian gear itu masih enggak lah, kadang lah terlampau Pak, kadangnya main selayang. Jadi Nah, menyangkut selayang Pak. Jadi yang sering atau yang acok kanai di gearbox Pak adalah bearingnya Pak, kelar. Yang gede aja kelar dulu Pak. Kalau kelar lah goyang, itu makan gigi lah mulai. Tak stabil. Itu yang capek mengambilkan gearbox bermasalah. Apalagi yang pakai rantai. Ini kalau yang full gear atau gigi sadonya Pak. Kalau yang rantai itu akan capek putih Pak kalau rantai.
itu ya Pak. Nah, harus dibelai Pak. Pertama kali harus di bagian kopling dulu Pak. Kalau ikonnya lah di off kan, ini masih jalan, berarti di bagian kopling harus di keluar. Kalau mesin baru masih. Nah, kalau mesin baru harus di setel di sini Pak. Ketinggian setelahnya. Nah, mainnya temu di Kalau mesin orang ke baru udah mungkin apa itu kan. Kan Terus tahu kita- kau sokok itu. Ini enggak ke Sawanta. enggak sesuatu itu masa depan itu pokoknya Pak ya. Ya lo dah langsung buat lo. Lah lama lo tuh. Lama di. Kau ada punya di Bang. Ya. Saringan minyak. Saringan minyak. Berarti menukar kau berada di Bang. Itu penggantiannya setiap 300 jam harus diganti. 300 jam. Jadi waktu ganti oli, itu wajib di berasian. Pak harus berasian karena ada kandungan air di tangki disebabkan oleh kadang pengembunan, kadang terjadi di gerigen ada air ya. Masuk risiko ada air menumpuk. Kalau itu bisa lembur apa jarang apa Nah, jadi untuk pembersihannya Kelempu. dilakukan setiap 3 jam harus ganti oli. Kelempu ya Pak, sama lam. Saya malam aja. Iya. Nah, jadi penggantiannya harus dilakukan setiap 300 jam harus diganti. Karena ini terbuat dari karate. Kalau karate lama-lama direndam akan lunak. Nah, untuk mesin yang model baru Pak, jadi kadang mesinnya berangin atau indah. Jadi untuk mesin baru membuangnya cukup ditarik ke siku Pak. Untuk mesin baru membuang anginnya cukup ditarik iko sampai 5 detik. Ditarik minyak. Enggak, membuang angin Pak. Nah, jadi waktu tangki kosong, isi minyak, ditarik. Untuk membuang anginnya cukup ditarik ke kiri selama 5 detik. Waktu masih hidup ya? Enggak, diam aja. Kama hidup kan, kalau lah hidup itu nak angin lah. Ini tak mau hidup lagi. Jadi mesin baru ditekan sampai 5 detik ke kiri, ke arah kiri. Nah, kalau ke situ untuk mengunci, kalau kemari untuk membuang anginnya kan lapis orang Pak, ditekan kemari lapis orang. Jadi fungsinya untuk menaikkan udara balik ke tangki. Nah, jadi pas itu takut berarti udara akan balik ke tangki. Jadi tetap perangkut di selang minyak. Nah, itu untuk mesin yang model baru. Kalau untuk mesin yang model lama, yang tidak ada otomatis pembuang angin, setelah diisi minyak dibuka keran minyak, itu harus dilonggarkan baut nepel pipa atau selang tegangan tinggi. Jadi posisi harus di posisi jalan Pak. Posisi jalan. Kita longgarkan baut nepel, baut 7 balik, baru engkol sampai bisa hilang atau minyak lah namanya cas. Tapi kalau masih buih busa berarti masih berangin. Itu untuk kalau yang mesin model lama. Coba lah Pak. Pak, coba lah Pak. Iya coba lah Pak. Ada ini dulu Pak. Hah? Ya coba lah kecil-kecil. Kau sistem kerja ya. Sistem kerja yang mana aja mundur maju aja. Iya nya. Jadi kau ni lagak apa lah lagak awam ngerti ya. Ini kau nak ngerti ya. Berapa yang Ada beda kau dia. Kenapa? Kau yang buat. Kenapa cukup dah ya dah. Kane. Kita di. Dik. Tadi Bang Isan cek tadi. Dik. Tak terang
semangat ya uji mesin ya dah. Hah? Kalau standarnya sebenarnya Pertamina saja. Merek Meditran Pak ya. Kalau untuk solar Meditran, kalau untuk bensin Mestran. Itu Pertamina. Jadi sebelum buat bakar raju Pak, kita lihat dulu sinyal oli naik atau alun. Kemudian kita dengarkan mesin yang lain. Ada tak bunyi yang aneh? Kadang ada belakang-langkang atau yang lain. Kalau ada bunyi-bunyi yang aneh, PA matian mesin. Nah, contoh ada yang aneh Pak ya, langsung matian mesin. Jadi sebenarnya untuk mesin baru tidak perlu diindrayan Pak. Jadi awal pas waktu median itu dibiasakan idui sampai 3 menit, 3 sampai 5 menit lebih kurang Pak ya. Fungsinya untuk mencek kesedarannya Pak. Lagi mesin cek olinya, bunyi-bunyi yang lain ada yang aneh, sampai olinya jalan. Kalau sampai 3 atau sampai 5 menit baru Pak operasi. Jadi sebelum operasi yang kamu siapkan Pak, kondisi lahan harus steril atau bersih dari batu, basi atau KW yang lain. Itu yang pertama. Karena kalau ada KW Pak, apalagi kadang nggak pakai pengaman, kacau. Jadi sebenarnya apapun jenis mesinnya Pak, yang perlu sekali yang harus perhatian adalah keselamatan si operator Pak. Kalau mesin saya beli jalan. Tapi kalau langok bayi Pak beli ya Pak. Nah jadi apapun jenis mesin yang bawa atau kita operasikan, yang harus kita perhatikan adalah keselamatan si operator. Contohnya lahan agak miring, kalau anda talok jangan dipasau Pak. Bisa terbalik atau cedera lah. Jadi 3 sampai 5 menit harus mencek keadaan dari mesin. Ya Pak, mulai ada Pak? Praktek lah. Ya Pak, sana kah? Lenda awak Pak. Ada nak awak? Iya. Ini ada kawan. Motornya rapnya kami nomor 3 terusnya. Kalau untuk